Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Grafita Widiana dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan membahas sejarah terjadinya globalisasi. Sebelum saya membahas sejarah terjadinya globalisasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu berarti universal, umum, atau mendunia. Istilah globalisasi dipopulerkan oleh Theodor Lovitt tahun 1985, yaitu suatu istilah yang menunjuk pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai suatu kesadaran utuh. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya globalisasi? Banyak sejarawan yang mengetahui kalau fenomena globalisasi ini terjadi pada abad ke-20. Namun, sebenarnya interaksi antar bangsa di dunia ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama, perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Tahap kedua, perdagangan pedagang muslim. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Dan yang terakhir, tahap 4, era pasar bebas. Mari kita bahas tahap pertama, yaitu perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Kalau ditelusuri, sebenarnya kemunculan awal globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Dari perdagangan antar negara ini, terciptalah hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak utama perdagangan global yang membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Tanpa perdagangan internasional, negara-negara di dunia mungkin hanya bisa bergantung pada sumber daya dan produksi masing-masing yang terbatas. Selanjutnya tahap kedua, yaitu perdagangan pedagang muslim. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya bermula dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang muslim itu mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, pantai Afrika Timur, Persia, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa, hingga Indonesia. Selain berdagang, orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Kemudian tahap ketiga, yaitu perkembangan industri dan teknologi. Ternyata bukan cuma Tiongkok, India, dan orang-orang muslim Arab saja yang berdagang menelusuri negara-negara lain. Ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran ini didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung, yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Sebelum ditemukannya mesin uap, transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih mengandalkan tenaga angin. Namun, ternyata transportasi laut tersebut tidak bisa sepenuhnya mengandalkan angin, karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Makanya semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah, kapal laut akhirnya dapat berlayar selama 24 jam penuh
tanpa menggunakan tenaga angin lagi. Penemuan mesin uap membuat bangsa Eropa lebih mudah mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang lebih singkat. Dimulainya perjalanan antar negara. Kemudian, transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia, yaitu pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di negara kita. Contohnya, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia, kita bisa merasakan sistem pendidikan dan tata wilayah hingga sekarang. Belanda memperkenalkan kita pada sistem pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Sementara Jepang memperkenalkan kita pada struktur masyarakat seperti rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Gak cuman itu, bahasa Indonesia juga banyak menyerap kata-kata dalam bahasa Belanda dan bahasa Jepang. Dari bahasa Belanda, kita mengenal kata revolusi, adopsi, apel, bagasi, baterai, bioskop, dan lain sebagainya. Sementara dari bahasa Jepang, kita mengenal kata emoji, karaoke, samurai, tsunami, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tahap keempat, yaitu era pasar bebas. Proses terjadinya globalisasi selanjutnya terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945. Internet yang semula digunakan hanya untuk keperluan militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an akhirnya berkembang pesat. Kemajuan di bidang teknologi. Buktinya hingga pada tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang. Dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Setelah itu, teknologi komunikasi berupa telepon dan handphone juga semakin berkembang. Telepon sebenarnya sudah ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Tapi perkembangannya terus berkembang pesat hingga akhirnya pada tahun 1965, telepon semakin canggih dan dilengkapi tombol angka. Hingga akhirnya pada tahun 1973, Martin Cooper menemukan inovasi baru dalam bidang teknologi, yaitu handphone. Tujuan Cooper menciptakan handphone adalah sebagai alat komunikasi yang praktis dan mudah dibawa-bawa atau fleksibel untuk berpergian. Kemajuan di bidang transportasi. Selain adanya kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, kemajuan di bidang transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pesawat akhirnya digunakan juga untuk kepentingan komersial, untuk orang-orang berpergian ke kota lain atau ke negara lain. Nah, itulah penjelasan proses terjadinya globalisasi. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.